Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wakar Mustakab. Saya dari Elektronika 4A. NIM saya 3211901030. Di sini saya akan menjelaskan tentang sliding gate yang merupakan dari penggerak elektrik juga. Oke, langsung saja ke slide pertama. Apa itu sliding gate? Ini merupakan kenapa kita menggunakan sliding gate ya. Perkembangan teknologi semakin maju. Zaman sekarang serba otomatis. Begitu juga dengan pagar rumah. Di saat Anda pulang ke rumah menggunakan kendaraan seperti mobil ataupun motor, kalian harus turun dari kendaraan untuk membuka pagar. Sudah banyak orang yang malas untuk melakukan hal itu. Karena itulah pagar otomatis diciptakan. Karena manusia memang semakin lama semakin malas dan alat ini pun lebih mempermudah manusia. Jadi inilah yang terjadi gitu. Pagar otomatis ada yang menggunakan kontrol jarak jauh, ada juga yang menggunakan sensor. Kalau jarak jauh tuh biasanya tuh pakai remote gitu. Jadi dia bisa ada nggak harus dekat-dekat, bisa dari jauh gitu. Oke, terus untuk yang sensor berarti dia harus ada hal-hal seperti kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dia agar pagar itu terbuka. Misalnya saat mobil mendekati pagar, maka pagar itu akan terbuka. Nah, itu salah satu dari sensornya gitu. Atau bisa juga jika bagaimana ya, mobil dari jauh ingin mendekat, tiba-tiba pagar terbuka sendiri. Itu bisa saja. Mungkin itu konsepnya sama seperti pintu di mall mungkin. Jadi saat kita datang, pintu dari mall itu akan terbuka gitu. Jadi nggak jauh beda dari itu. Oke, lanjut. Ini adalah prinsip kerjanya. Pada jenis sliding gate atau pagar dorong, memiliki sebuah roda yang terhubung dengan rel seperti rel kereta api. Tenaga dari motor penggerak akan ditransmisikan ke roda-roda pagar dengan sebuah gear rack yang sehingga memungkinkan pagar terdorong atau bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, di situ kita bisa lihat ada sliding gate, alarm lamp, potocell, lower magnet and magnet bracket, U-bolt and L bracket and chain bolt, chain, hiker magnet, magnet bracket, concert pad, base plate. Jadi nanti itu akan saya jelaskan juga. Tapi dari gambar ini kita sudah mengetahui jika seperti yang dijelaskan memiliki sebuah roda yang terhubung dengan rel seperti rel kereta api. Base plate itu adalah rel kereta api. Jadi tenaga dari motor penggerak akan ditransmisikan ke roda-roda pagar dengan sebuah gear rack. Gear rack itu seperti L bolt atau L bracket, chain bolt, lower magnet, magnet bracket, hiker magnet, magnet bracket. Jadi dia bisa ke kanan atau ke kiri setelah mendapatkan kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu dapat dari mana? Dari potosel tersebut. Itu berfungsi jika ada benda atau sesuatu yang mendekat, dia akan terbuka secara otomatis. Nah, dari alarm lamp sendiri, jika tidak sesuai dengan kondisi atau di luar dari kondisi-kondisi yang telah dibuat dari programnya, misalnya dia tidak mendekat, namun dia melompati pagar tersebut, itu kan di luar dari kondisi yang sudah ditentukan. Nah, maka alarm itu akan berbunyi sehingga mengakibatkan kita mengetahui siapa saja yang melewati pagar ini gitu. Jadi ya alarm ini sangat berguna juga. Oke, lanjut. Concert pad atau bantalan rel. Fungsi bantalan adalah mengikat rel sehingga lebar sepur tetap terjaga.
mendistribusikan beban dari rel ke balas atau gaya vertikal, stabilitas ke arah luar dalam rel dengan mendistribusikan gaya longitudinal dan lateral dari rel ke balas. Oke, lanjut. Yang tadi ya, yang buat rel tadi itu namanya concert pad. Gate operator. Ini adalah gate operator itu yang menjadi operator dari gate-nya. Gate itu pagar. Oke, fungsi utama nomor 1, memiliki karakteristik pemanasan yang lambat, start stabil, keamanan tinggi, tahan air, tahan ledakan, dan sebagainya. Atur pelindung suhu di motor bila suhunya terlalu tinggi. Motor secara otomatis menutup catu daya dan melindungi motor. Kopling manual, power outtake, bisa dilepas kopling secara manual dan mudah digunakan. Pasang saklar batas pegas magnetik untuk memastikan perpindahan maksimum bodi pintu. Operasi yang aman dan andal. Itu adalah 4 dari fungsi utama gate operator. Jadi ya, ini sangat berfungsi juga untuk hal lain. Kita lanjut, plat dasar atau base plate. Itu tadi yang saya bilang tadi, merupakan plat yang berada di antara kolom baja dengan pondasi yang terbuat dari material beton pada umumnya. Plat dasar atau base plate memiliki fungsi, yaitu meneruskan beban dari kolom ke pondasi serta meratakan beban kolom yang terjadi. Jadi ya, ini fungsi juga ya. Photocell, nah ini yang tadi, dia sebagai sensor yang tadi yang saya bilang, adalah suatu alat yang berupa rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pemutus atau penghubung alat listrik yang bekerja secara otomatis sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Jadi dia ada receiver sama transmitter, nggak salah namanya, transmitter. Jadi dia kan ada di ujung-ujung gitu. Misalnya kalau kita melewati itu berarti kan cahaya ini kan nggak nyampe kan ke receivernya. Receiver itu tidak menerima cahaya dari situ, berarti dia ada sesuatu yang menghalanginya. Nah, dari situ kita itu bisa tahu sama siapa yang menghalanginya gitu. Tuh. Alarm lamp. Fungsi dari lampu LED alarm peringatan bagi pencuri. Dengan melihat lampu LED alarm, maka pencuri tersebut akan berpikir untuk tidak mengambil resiko karena mobil tersebut telah diproteksi oleh alarm dan kemungkinan akan mencari sasaran mobil yang lain. Jadi jika orang melihat alarm LED berbunyi, otomatis dia akan panik. Setelah panik, kemungkinan besar dia kabur atau melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh dia. Karena memang manusia ini paniknya itu 20 detik gitu. Jadi dia tidak bisa langsung bereaksi cepat gitu. Oke, berikut ada video bagaimana cara bergeraknya. Jadi begini cara sliding gate berfungsi. Namun ini yang menggunakan remote ya. Tapi nggak jauh beda kok dari yang menggunakan sensor. Begitu. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.